Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Kang Z, channel yang menyuguhkan cerita mistis gunung. Masih dari Gunung Lawu, ya cerita yang akan saya angkat pada video kali ini adalah cerita dari kisah nyata yang dialami oleh Yogi, yaitu pendaki asal Ponorogo, Jawa Timur. Singkat cerita begini, jadi beberapa waktu yang lalu ini Yogi mampir ke rumahnya Wahyu Subuh. Yogi ini menceritakan pengalamannya saat dia ini diminta buat nganter sekumpulan anak untuk melakukan pendakian ke Gunung Lawu. Kebetulan saat itu yang diantar Yogi ini nggak cuman sedikit, jadi ada sekitar 14 anak. Dan dari 14 anak ini satu pun belum pernah ada yang naik ke Gunung Lawu. Dapat dikatakan semuanya adalah pemula. Sampai akhirnya Yogi pun meminta bantuan kepada kedua temannya, yaitu ada Anjun dan Raka. Apakah misi ini selesai dengan sempurna sampai ke puncak Gunung Lawu? Enggak. Jadi ternyata 14 anak yang diantar berikut Yogi dan kedua temannya yang total 17 orang ini semuanya gagal ke puncak Gunung Lawu. Alasannya tentu saja masih ada kaitannya dengan yang gaib. Singkat cerita, mereka ini sepakat pengen melakukan pendakian ke Gunung Lawu via jalur pendakian Candi Ceto. Tapi baru sampai di pos 4, ini ada kendala. Salah satu dari mereka ini mengalami kerasukan. Dan kerasukannya ini sungguh luar biasa. Karena nggak hanya satu makhluk gaib yang masuk ke tubuh si anak, tapi banyak banget. Pemicunya adalah karena si anak ini ternyata diam-diam punya kodam dalam dirinya. Kodam kalah, kemudian raganya ini dikuasai oleh makhluk gaib yang ada di sana. Yang jelas cerita ini seru banget, karena itu buat teman-teman tetap stay tune di channel Kang Z. Dan buat teman-teman yang belum berlangganan, silahkan berlangganan dengan klik subscribe dan aktifkan tanda loncengnya. Mungkin dari teman-teman ada yang menyukai cerita mistis versi tulisan, versi membaca, ini dapat mengunjungi halaman Facebooknya Wahyu Subuh. Karena cerita ini juga sudah ditulis oleh Wahyu Subuh di sana. Dan sebelum kita berlanjut ke video, saya ingatkan buat teman-teman, mungkin dari teman-teman saat ini ada yang sedang nonton sendirian di kamar, segera keluar dari kamar dan mencari teman. Jangan sampai kejadian yang sudah dialami oleh salah satu subscriber saya ini terjadi kepada kalian. Dimana saat asik-asiknya menikmati cerita horor, cerita mistis, tanpa sepengetahuan dia, ternyata ada yang memperhatikan dia dari pojok kamar. Saya Kang Z dari lereng Lawu Timur, selamat berhalusinasi. Sekitar akhir tahun yang lalu, saya mendapatkan job ngeget ngantar sekumpulan pemuda buat naik ke Gunung Lawu. Sampai akhirnya setelah proses negosiasi harga ngegetnya ini deal, kita pun berangkat ke Candi Ceto. Karena jumlah mereka ini banyak, yaitu ada sekitar kurang lebih 14 anak, sampai akhirnya saya pun meminta bantuan kedua teman saya, yaitu Anjun dan Raka. Sehingga total semuanya ini ada 17 orang. Saat itu saya Yogi berada di paling depan, gate berikut top leader. Kemudian untuk si Anjun ini saya posisikan di tengah. Dia ini berikut merangkap sebagai tim medis. Kemudian untuk Raka sendiri ini saya taruh di belakang sebagai sweeper. Awal perjalanan alhamdulillah ini lancar ya, meskipun hampir semuanya ini masih pemula, tapi alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Kedua teman saya yaitu Anjun dan Raka ini masing-masing saya kasih HT buat komunikasi di sepanjang jalur. Saat itu pos 1, 2, 3 aman. Aku dan rombongan Anjun udah sampai di pos 4 Penggi. Sementara rombongannya si Raka ini masih di belakang, katanya dia ini masih di pos 3. Padahal saat itu sudah malam. Sampai akhirnya kita pun yang sudah berada di pos 4 ini berinisiatif untuk menunggu mereka sambil istirahat.
Di saat kita istirahat, ini tiba-tiba hati saya ada yang manggil. Ternyata si Raka di situ dia ngasih tahu kalau salah satu peserta yang ada di pos 3 ini ada yang sakit. Gi, kami nggak bisa lanjut nih. Ada salah satu cewek yang lagi sakit, mahnya kambuh. Lah, gimana sih? Tadi waktu meeting point kenapa nggak bilang ada yang sakit mah? Dia bilang mahnya itu udah 3 tahun nggak kambuh. Sekarang nggak tahu tiba-tiba kambuh. Ya udah gini aja, beras kan ada di tas lu masakin dia, lu kasih makan dia. Sehabis makan kalau emang bener-bener dia nggak kuat, ya udah lu ngecamp di situ. Ntar gua turun nganterin lu tenda. Sampai akhirnya Raka pun menghentikan obrolan via HT. Di sini masalah yang membuatku pusing mulai muncul. Rombongan yang saat itu bareng bersamaku sampai di pos 4, mereka ini tetap ingin melanjutkan ke puncak saat itu juga. Padahal jelas di bawah ini ada temen yang lagi sakit dan tidak membawa tenda. Saat itu kita sepakat buat nunggu teman-teman yang masih di pos 3 ini. Kita istirahat di pos 4. Kurang lebih sekitar setengah jam, Raka kembali menghubungi. Ternyata cewek yang mahnya kambuh ini tadi bener-bener gak bisa ngelanjutin perjalanan. Hal itu membuat saya harus turun buat nganter tenda ke pos 3. Tanggung jawab saya sebagai top leader ini saya kasihin ke Anjun. Saat itu saya inget banget nganter tenda ke pos 3 ini jalannya pakai senter HP. Karena untuk senter yang lain ini dibawa temen yang saat itu istirahat di pos 4. Alhamdulillah di sepanjang jalur untuk menuju pos 3 ini banyak pendaki lain yang mau membantu. Jadi dia ini berhenti di pinggir jalur. Dia mengarahkan cahaya senternya itu buat nerangin saya jalan. Karena jalanan licin, saya nggak tahu jatuh berapa kali saat itu. Dan kurang lebih sekitar 1 jam setelah saya jalan sambil sesekali lari, sampailah saya di pos 3. Sampai di situ kaki rasanya benar-benar mau patah, capek banget. Tubuhku lemes karena lelah. Setelah memberikan 2 tenda kepada si Raka, aku pun mencoba istirahat. Saat itu aku rebahan di atas matras. Selesai mendirikan tenda, Raka ini bertanya kepadaku, Gi, kamu nanti naik lagi nggak? Nggak tahu kak, capek banget nih badan. Lagian mereka yang ada di pos 4 kan udah di handle sama si Anjun. Mungkin mereka sekarang udah ngecamp di sana. Saat itu mereka masak dan selesai makan, aku mencoba buat istirahat, merenggangkan otot-ototku di dalam tenda. Baru aja ngerebahin badan buat istirahat, tiba-tiba Raka ini nyusul. Dia ngasih kabar kalau teman-teman yang ada di pos 4 ini katanya mau balik turun nyusul kita yang ada di pos 3. Bener-bener kan? Saat itu aku nggak jadi istirahat. Aku berencana buat nyusul mereka. Karena biar bagaimanapun sebagai guide, keselamatan mereka ini adalah tanggung jawabku. Saya nggak mau terjadi apa-apa sama mereka. Tapi sebelum saya berangkat ke atas nyusul mereka, di sini saya sempetin buat melihat keadaan si cewek yang sakit ini tadi. Ya, cewek ini namanya Aini. Jadi di situ saya coba melihat keadaan si Aini, apakah dia udah sehat apa belum. Aini kulihat dia sedang duduk di dalam tenda. Aku pun menghampirinya dan duduk di sebelahnya. Belum sempat aku menanyakan kabar si Aini, Aini ini sudah menolehkan wajahnya melihatku sambil senyum-senyum. Gimana? Udah sehat belum? Jadi di situ saya inget banget. Waktu Aini saya tanya, dia ini hanya tersenyum, dia tersipu. Dia nggak jawab pertanyaanku. Yang aku rasain saat itu Aini ini ada gelagat aneh dari tingkah lakunya. Ini benar-benar nggak wajar kayaknya. Di situ aku mencoba terus memperhatikan dia, sampai akhirnya dia ini diem dan bengong. Nih, Aini. Dia tetap diem nggak memperhatikanku. Perasaanku semakin gak karuan karena ngeliat tingkah laku yang semakin aneh dari si Aini ini. Saat itu aku mendekat dan coba untuk memegang dia dan ternyata ini benar.
Aini ini kerasukan. Di sini saya mulai bingung. Sebuah keadaan yang benar-benar membuatku pusing. Karena di sisi lain rombongan Anjun ini mau turun lagi nyusul ke pos 3, dan di sini terjadi sebuah kejadian di mana Aini ini kerasukan. Dan sampai akhirnya aku pun menyuruh Raka buat nyusul rombongan si Anjun. Sementara saya di situ bertahan nemenin Aini, berikut ada beberapa teman yang lain. Di sini ada yang menarik. Setelah saya perhatikan, ternyata Aini ini punya kodam dalam dirinya. Jadi dari awal, ketika Aini ini ke Gunung Lawu, sebenarnya dari pos pertama, ini Aini sudah dapat serangan. Jadi karena kodam yang ada dalam diri Aini ini nggak cocok atau kurang cocok sama penunggu gaib di Gunung Lawu, ini sampai akhirnya mereka ini bentrok. Dan bentroknya antara kodam yang ada di tubuh Aini sama penghuni Gunung Lawu ini membuat Aini ini bengong. Karena jiwanya ini buat rebutan antara kodam yang ingin menjaganya sama penghuni Gunung Lawu itu sendiri. Jadi saat itu aku bingung banget. Aku coba buat ngumpulin teman-teman yang lain. Di situ semuanya kumpul. Kumpul ini saya minta buat baca-baca doa sambil megangin si Aini. Jujur saya sendiri memang gak ada pengalaman buat menangani orang yang kerasukan kan. Jadi di situ yang lain megangin sambil berdoa. Dan saat itu saya baca ayat kursi. Di saat saya baca ayat kursi, hal yang di luar dugaan pun terjadi. Sekarang bayangin aja gini ya. Kita mau nyembuhin orang yang sedang kerasukan dengan cara bacain ayat kursi. Dan ternyata bacaan ayat kursi kita ini dikoreksi sama makhluk yang mau kita keluarin. Katanya bacaan kita ini salah. Rasanya keras banget, seperti ditampar pakai keril 80 literan. Dengan menahan rasa malu, saya pun minta maaf kepada sosok orang tua yang ada di tubuhnya Aini ini. Dan saat itu saya ingat banget makhluk yang ada di tubuhnya Aini ini, dia berpesan gini, "Mbok Yao, ke Gunung Lawu itu nggak usah bawa barang yang aneh-aneh." Setelah menyampaikan pesan tersebut, makhluk ini keluar dari tubuhnya si Aini. Aini kembali tersadar. Tapi belum lama sadar, ada lagi makhluk lain yang masuk ke tubuhnya Aini. Kali ini yang masuk ke tubuhnya Aini ini agak halus. Jadi dia ini cuman diem, celingak-celinguk sambil ngelus-ngelus rambutnya. Jarak sebentar dia keluar, datang lagi yang agak galakan, beringas. Jadi mukanya Aini ini kayak orang galak, petentang-petenteng lihat kesana kesini. Sehabis itu keluar lagi, datang lagi yang agak kasar. Pengen membawa raganya Aini ini pergi dari sini. Jadi saat itu dia berdiri tapi kita tahan. Kita pegangin, kita suruh duduk lagi. Di situ makhluk ini keluar lagi. Aini sadar lagi. Dan kejadiannya ini terus seperti itu. Keluar masuk, keluar masuk. Jadi kejadian ini bener-bener bikin kita pusing banget. Aku bingung apa yang harus aku lakukan ke Aini. Karena kalaupun dibawa turun ke base camp Candi Ceto kayaknya lebih nggak mungkin karena udah malam. Di sini Aini mulai memberontak. Dia nggak mau kita pegangin. Dia bertingkah sampai salah satu tangan dari kita ini digigit sama si Aini. Saat itu saya pun mencoba untuk merayu. Tenang ya, jangan marah-marah ya. Yang bikin kita semakin takut, di sini Aini justru malah cekikikan. "Namamu siapa?" Di situ saya coba buat memberanikan diri untuk menanyakan namanya. Tapi lagi dan lagi Aini ini tidak menjawab. Justru dia malah tertawa sambil mengelus-elus kaki. Aku pegangin ya. Di situ dia menatapku sambil mengangguk. Dan anggukan dia inilah yang buat saya sedikit berani. Di situ saya coba ajakin ngobrol makhluk yang ada di tubuhnya si Aini ini. "Kamu maunya gimana?"
Aku cuma mau meminjam kaki. Aku nggak punya kaki. Minjem kakinya jangan lama-lama ya. Kasihan dia kan baik. Masuk ke tubuhnya perempuan ini enak. Jiwanya halus dan lembut. Dia lembut ya? Dia baik. Iya. Aku mau berteman sama dia. Aku mau mengajaknya ke tempatku. Jangan diajakin ke tempat kamu. Dia kan punya orang tua. Terus kalau orang tuanya nyari nanti gimana? Kamu gak kasihan? Kasihan sih. Yaudah kalau gitu keluar ya. Baiklah, aku keluar. Tapi nanti harus bawa tanah dari sini. Iya, nanti aku bawa tanah dari sini. Saat itu juga Aini pun langsung tersadar. Dia lemes banget sambil ngeluh kepalanya ini pusing. Dan buat menjaganya biar nggak kepikiran teman-teman yang lain ini, saya larang buat membahas apa yang baru saja terjadi. Di situ aku coba terus ngajakin ngobrol si Aini biar pikirannya ini nggak kosong. Sesekali aku ajakin bercanda dan sampai akhirnya Aini ini bilang ngantuk dan mau tidur. Kemudian keesokan harinya setelah teman-teman ini kumpul semua, berikut teman-teman yang semalam dari pos 4 ini sudah sampai di situ. Di situ saya utarakan niat saya bahwa saya mau turun mengajak Aini. Karena Aini ini keadaannya udah bener-bener nggak memungkinkan buat lanjut ke puncak. Dan di situ mereka saya kasih opsi. Saya tidak memaksa buat mereka untuk ikut turun. Buat mereka yang ingin terus lanjut ke puncak, di situ masih ada Anjun dan Raka buat menemani. Di sini yang saya suka dari mereka. Meskipun mereka ini masih pemula semuanya, ternyata rasa empatinya ini cukup tinggi. Karena keadaan Aini, mereka ini semuanya sepakat untuk ikut turun. Ya, niat mereka untuk ke puncak Gunung Lawu hanya pupus sampai di pos 4. Di saat kita sedang ngobrol-ngobrol, ternyata Aini ini kembali kerasukan. Jadi cara kerasukannya Aini ini bener-bener halus banget. Sampai kita nggak tahu kalau Aini ini udah kerasukan. Jadi tingkahnya cuman diem, celingak-celinguk kayak orang bengong. Saya sadarnya pandangan Aini ini kosong. Sampai akhirnya kita semua curiga dengan keadaan Aini, dan salah satu dari teman Aini ini mendekati saya. Dia bilang katanya Aini minta dibawain tanah dari sini. Saat itu saya jawab, iya ntar saya bawain. Dan si anak ini saya suruh kembali menemani si Aini. Sampai akhirnya kita pun packing berkemas buat turun. Dan di situ saya diam-diam tidak mengambilkan tanah seperti apa yang diminta oleh Aini. Di situ kita lanjut perjalanan turun, dan di saat kita di tengah perjalanan itu saya ingat Aini bertanya sesuatu. Bang, kita lewat mana? Saat itu Aini sambil tengok ke kanan dan ke kiri, seperti orang bingung. Di situ saya mengajak Aini, saya arahkan sambil nunjuk jalur pendakian yang sering dilewati oleh para pendaki. Tapi di situ Aini nggak langsung nurut, dia masih ngeyel. Nggak lewat sana bang. Di situ Aini bilangnya sambil nunjuk ke arah Semak Belukar. Enggak, itu beda jalur. Lewatnya sini aja Aini. Di saat aku mulai mengajak Aini untuk jalan, tiba-tiba Aini ini menengok ke belakang dan melambaikan tangannya. Persis seperti mengajak orang yang ada di belakang. Padahal saat itu satu pun gak ada orang di belakang, yang lain udah duluan semua. Di situ kita turun di sepanjang jalan, terus saya pegangin tangannya Aini karena di situ saya takut banget Aini ini nanti tiba-tiba lari. Lagi dan lagi tiba-tiba Aini ini mengajak berhenti. Bang, gak lewat sini aja bang.
Dia kembali menunjuk arah semak belukar. Padahal jelas jalur pendakian di situ kita harus belok ke kiri, tapi dia menunjuk ke kanan ke arah semak belukar. Mau kemana arah ke situ? Rumah Aini kan lewatnya sini. Jika teman-teman bisa menggambarkan pandangan Aini saat itu berbalik. Jadi jika kita melihat itu adalah semak belukar, buat Aini itu adalah jalur pendakian. Begitu juga sebaliknya. Aini melihat jalur pendakian yang seharusnya kita lewati ini bukan jalur, ini semak belukar. Jadi seolah-olah berbalik pandangannya. Jalannya yang benar ke sana, Bang. Aini masih bersikukuh mau melewati semak belukar itu. Ya, sampai akhirnya saya pun harus merayu si Aini ini agar dia mau ikut jalan sama kita, mengikuti jalur pendakian pada umumnya. Sampai akhirnya Aini ini mau mengikuti kita, meskipun sesekali dia ini masih melihat ke kanan ke kiri seolah-olah dia belum yakin. Baru beberapa meter kita jalan, Aini ini mengeluh. Katanya dia ini capek jalan kaki. Dia minta digendong. Sontak hal tersebut membuat saya dan Raka saling berpandangan. Tentu saja keinginan Aini ini tidak saya turuti. Sampai akhirnya saya dan Raka ini memapah Aini. Dan di saat memapah tubuh Aini, keanehan benar-benar dirasakan oleh saya dan Raka. Tubuh yang begitu mungil si Aini ini terasa berat banget. Baru beberapa langkah memapah Aini, Raka ini sudah mengeluh capek. Gi, break dulu Gi, capek. Karena saya juga benar-benar merasakan capek yang sama, akhirnya kita pun break. Yang lain juga ikut break. Saat itu saya berpikir, apa kayak gini ya yang namanya orang kerasukan? Beratnya bisa berkali lipat. Saat break itu seperti biasanya, saya tetap memegangi Aini karena takut Aini tiba-tiba lari. Di saat kita istirahat, tidak berapa lama tiba-tiba ada seorang laki-laki yang setelah saya tanya ini katanya asalnya dari Bandung. Mungkin karena dia melihat gelagatnya Aini yang agak aneh, ini dia tanya kepada saya, "Mas, itu temannya kenapa?" Saya jawab aja apa adanya, "Kerasukan bang dari semalam." Pria itu pun langsung berhenti dan memandangi si Aini. Beberapa saat setelah dipandangi oleh orang ini, Aini ini tersadar. Lagi dan lagi setelah dia sadar, dia kembali minta air minum. Setelah Aini tersadar, kita kembali melanjutkan perjalanan. Dan baru beberapa meter perjalanan, lagi dan lagi Aini kembali berulah. Dia kerasukan lagi. Kali ini Aini benar-benar gak mau jalan kaki. Kembali dia minta digendong. Di sini ada yang aneh. Di saat Aini melihat ke arah orang Bandung ini tadi, Aini seperti ketakutan. Dan terlebih ketika orang Bandung ini mendekat, Aini benar-benar gak mau dipegang oleh orang tersebut. Kalau gak mau aku pegangin, ya udah jalan sendiri. Dan kalau gak mau jalan, aku pegangin lagi nih. Anehnya begitu diancam oleh orang Bandung ini, seolah-olah makhluk yang ada di tubuh Aini ini nurut. Aini kembali mau jalan kaki. Dan di saat Aini jalan kaki, dia ini sempat menggumam yang membuat kita kaget. Ternyata nggak enak ya jalan kaki. Biasanya sih aku terbang. Ternyata nggak enak punya kaki. Lagi dan lagi orang Bandung ini yang menjawab, "Ya udah terbang aja sana, ngapain masih di sini? Buruan keluar, terus terbang biar gak capek." Beberapa saat kemudian Aini ini benar-benar tersadar. Mungkin sosok yang ada di tubuhnya Aini ini sudah keluar. Lagi dan lagi Aini kembali meminta air minum. Saat itu kita sudah merasa aman karena Aini sudah tersadar.
Meskipun setelah sampai di Candi Ketek, Aini ini kembali kerasukan lagi. Dan yang bikin saya pusing, yang kerasukan ini bukan cuma Aini, tapi Rara. Ya, teman Aini juga ikut kerasukan. Saat itu saya benar-benar pusing, bingung, dan kalut. Ngurusin satu orang kerasukan aja udah bingungnya kayak gini, repotnya kayak gini, ditambahin satu lagi peserta yang kerasukan juga. Sampai akhirnya di situ ada salah satu teman Rara ini mendekat ke saya. Dia berbisik begini, "Bang, Rara tadi bawa tanah dari pos 3. Padahal dari pos 3 saya sudah berusaha buat tidak menuruti keinginan makhluk yang ada di tubuhnya Aini. Tapi ternyata diam-diam Rara ini membawa tanah dari sana." Sampai akhirnya mereka berdua pun kita bawa ke base camp Candi Cetho. Sesampainya di base camp Candi Cetho, saya mencoba meminta pertolongan kepada orang base camp. Alhamdulillah saat itu ada yang menolong. Di base camp Candi Cetho ini kembali ada kejadian yang bikin saya pusing. Yang kerasukan dua anak, yaitu Aini dan Rara. Di saat saya mendekat ke Aini, Rara ini menangis. Saya mencoba mendekat ke Rara, Aini yang nangis terus bergantian seperti itu. Sampai kita semua ini kebingungan. Saat itu ada orang base camp Candi Cetho yang menolong kita. Saya nggak tahu namanya siapa, saya lupa nggak nanya. Jadi kronologinya adalah orang ini meminta kedua temannya untuk ngambil air di sebuah sendang. Setelah air dapat, kemudian dikasihin ke orang ini. Orang ini pun nanya ke saya, "Mas, mbaknya ini agamanya apa?" "Islam, Pak." Kemudian beliau ini tanya lagi, "Islam biasanya baca apaan?" Di situ saya sempat berpikir buruk. Ini orang Islam kok nggak tahu bacaan-bacaan Islam. Saya jawab aja bahwa bacaannya ini membaca istighfar. Kemudian beliau ini kembali menanya, "Mbaknya ini namanya siapa?" "Aini, Pak." Di situ bapak ini sambil memegang air yang ada di botol ini komat kamit membaca doa. Sampai akhirnya kemudian bapak ini menuangkan air yang ada di botol kemudian diusapkan ke wajahnya Aini. Apakah Aini langsung sembuh gitu aja? Enggak. Bapak ini bilang makhluk yang ada di tubuhnya Aini ini benar-benar bandel dan susah dikeluarin. Sampai akhirnya bapak ini minta izin dengan cara yang lain. Saya persilahkan, yang kemudian bapak ini melakukan seperti jurus-jurus kecil tepat di depan Aini. Dan alhamdulillah berkat pertolongan bapak ini, makhluk yang ada di tubuhnya Aini berikut Rara ini keluar semua. Dan setelah saya ketahui ternyata bapak yang menolong ini tadi agamanya adalah Hindu. Pantas saja jika beliau ini tidak mengetahui bacaan-bacaan orang Islam. Di sini saya mewakili Yogi, pendaki dari Ponorogo, memohon maaf kepada Bapak jika pernah suudzon kepada Bapak. Dan saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas bantuannya. Setelah keadaan membaik, kami pun mengucapkan terima kasih kepada Bapak ini tadi. Kami berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing. Ada satu poin dari cerita ini tadi yang harus kita bahas, yaitu kenapa Yogi tidak menuruti keinginan makhluk ini tadi untuk membawa tanah dari tempat tersebut saat turun. Ternyata hal tersebut adalah jebakan buat Yogi agar Aini tetap terikat dengan dia. Gambaran logikanya adalah begini, ketika kita datang ke tempat seseorang, kemudian pulangnya kita membawa salah satu barang yang miliknya orang umum. Seperti contoh lampu jalan. Ketika kita pulang dari bertamu, kemudian kita membawa salah satu lampu jalan di sana, kita bawa pulang, mau tidak mau ada warga yang akan mengejar kita. Dia tidak akan terima. Itulah yang dimaksud dari jebakan tersebut. Akhir cerita, saya berpesan kepada teman-teman, barangkali ada saudara atau teman-temannya yang kebetulan kerasukan, entah itu di gunung, di pantai, atau dimanapun,
Jika yang dirasuki itu meminta sesuatu, entah tanah atau barang apapun itu untuk dibawa pulang, tidak usah dituruti. Karena itu adalah jebakan buat kita sendiri. Saya Kang Zi, sampai bertemu kembali di cerita mistis gunung berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.